Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan coba bareng-bareng ya, dari nol sampai bisa menjalankan tes otomatis pertama pakai Cypress di Windows. Yuk, langsung aja kita mulai. Gimana? Siap nggak buat web testing otomatis kamu jalan kurang dari 5 menit? Kedengarannya cepat banget ya, tapi tenang aja. Tujuan kita hari ini emang sesimpel itu. Bikin tes pertama, jalan. Udah itu aja, yuk. Nah, ini dia roadmap kita. Ada 5 langkah super praktis. Mulai dari persiapan, bikin proyek, install Cypress-nya, kita lihat-lihat folder baru yang dibikin, sampai akhirnya kita jalanin tes pertama. Gampang kok, ikutin aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, prasyarat. Jadi, sebelum kita mulai ngoding, kita pastiin dulu nih, semua perkakas yang kita butuhin udah siap sedia. Sebenarnya kita cuma butuh dua hal aja kok. Yang pertama itu Node.js sama NPM-nya, ini anggap aja mesinnya si Cypress. Terus yang kedua ya code editor, misalnya Visual Studio Code. Ini tempat kita nulis tesnya nanti. Tenang, dua-duanya gratis dan gampang banget installnya. Mungkin ada yang belum yakin nih udah punya Node.js atau belum. Gampang banget ngeceknya. Buka aja terminal atau command prompt, terus ketik Node-v. Nah, kalau muncul tuh nomor versi, artinya nyaman. Anda udah siap lanjut ke langkah berikutnya. Sip, perkakasnya udah beres. Sekarang waktunya kita siapin rumah buat project Cypress kita. Biar rapi gitu. Langkahnya super simple. Pertama, bikin aja folder baru yang masih kosong. Terus, buka folder tadi pakai VS Code. Terakhir, buka terminal yang ada di dalam VS Code-nya langsung. Enak kan? Semua dikerjain dari satu jendela aja. Eits, sebelum kita install, ada satu file penting yang perlu kita kenal dulu, package.json. Anggap aja ini kayak KTP atau paspornya proyek kita. Dia yang bakal nyatet semua alat dan dependensi yang kita pasang. Jadi semuanya ke-track dengan rapi. Nah, buat bikin file package.json ini, gampang banget. Di terminal yang tadi udah kita buka, ketik aja npm init-y. Perintah ini bakal langsung bikinin filenya secara otomatis. Kenapa ada -y? Itu biar kita nggak ditanya-tanya lagi. Jadi langsung setuju sama semua pengaturan defaults-nya. Cepet kan? Oke, persiapan udah, KTP proyek juga udah, panggungnya udah siap nih. Sekarang, saatnya acara utama. Kita install dan kita luncurin Cypress. Ini dia, perintah saktinya. npm install cypress/savedev. Perintah ini bakal ngunduh Cypress ke proyek kita. Oh ya, savedev itu penting ya. Itu artinya kita bilang kalau Cypress ini cuma alat bantu pas kita ngembangin aplikasi, bukan bagian dari aplikasi yang bakal dilihat user nanti. Sip, instalasi selesai. Sekarang ada satu perintah lagi yang bakal jadi sahabat karib kita. npx cypress open. Ini perintah buat membangunkan Cypress. Setiap kali kita mau nulis atau jalanin dash ya ini perintahnya. Dan tada, ini dia. Ini momen ahanya teman-teman. Kalau kalian lihat layar kayak gini, selamat, artinya instalasi Cypress-nya berhasil. Keren. Ini namanya Cypress Launchpad, pusat kendali kita. Nah, untuk pertama kali, Cypress bakal minta kita setting dikit. Gampang kok, pilih aja E2E testing karena kita mau ngetes alur aplikasi dari awal sampai akhir, seolah-olah kita jadi pengguna. Habis itu tinggal klik-klik continue aja, terus pilih browser favorit kalian buat jalanin tesnya. Oke, beres. Coba sekarang intip lagi deh editor kode kalian. Tiba-tiba ada folder-folder baru kan? Nah, itu kerjaannya si Cypress. Yuk kita beda bareng-bareng, ini folder buat apa aja sih? Keren banget kan? Kita nggak perlu capek-capek bikin manual, Cypress udah siapin struktur folder yang rapi buat kita. Ini ngebantu banget, biar nanti file-file tes kita nggak berantakan. Dari semua folder yang ada 3 yang paling penting buat kita sekarang. Pertama, E2E. Ini rumah utama buat semua file tes kita. Kedua, fixtures. Ini buat nyimpen data-data statis, misalnya file JSON. Terakhir, support. Ini buat nyimpen kode-kode yang bisa kita pakai berulang kali, biar tes kita lebih bersih. Dan akhirnya, tiba juga di saat yang paling kita tunggu-tunggu. Waktunya kita nulis dan ngejalanin tes otomatis pertama kita. Finally! Oke, sekarang di dalam folder E2E tadi, bikin satu file baru ya, kasih nama apa aja. Yang penting akhirannya .scikes. Terus coba deh ketik atau copy paste kode simple ini. Tugasnya cuma 2. Pertama, sci.visit itu nyuruh dia buka google.com. Kedua, sci.title.shoot.bespecific itu buat mastiin, bener nggak sih judul halamannya ada kata Google-nya. Udah, sesimpel itu.
Begitu filenya di-save, lihat deh ke jendela Cypress-nya. Dia langsung otomatis ngenalin file tes baru kita. Ajaib kan? Sekarang, tinggal klik aja nama filenya, dan lihat apa yang terjadi. Dan berhasil! Kalau warnanya hijau gini, artinya tes kita lolos. Keren! Coba perhatiin deh, di sebelah kiri itu ada daftar perintah yang dijalanin, langkah demi langkah. Terus di kanan itu tampilan live websitenya. Selamat, kalian baru aja berhasil nyuruh robot buat ngetes website. Keren banget! Tes yang berhasil emang bikin seneng. Tapi gimana kalau gagal? Nah, justru disinilah kekuatan Cypress yang sebenarnya kelihatan. Tes yang gagal itu bukan akhir dunia. Malah, itu petunjuk yang super berharga buat kita. Coba lihat deh, kalau tesnya gagal, warnanya jadi merah, dan Cypress nggak cuma bilang, ini gagal. Dia ngasih tahu persis, perintah mana yang salah, harusnya hasilnya gimana, dan kenyataannya gimana. Pesan error yang super jelas ini alat terbaik kita buat nemuin dan benerin bug dengan cepat. Jadi gitu teman-teman, cuma dalam beberapa menit kita udah berhasil loh dari nol sampai punya tes otomatis yang jalan. Kalian udah pegang dasarnya nih. Sekarang pertanyaannya buat kalian, kira-kira fitur penting apa lagi ya di aplikasi kalian yang mau dites selanjutnya? Selamat bereksplorasi!